Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan membahas mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Organisasi itu terdiri dari berbagai kelompok atau grup, di mana dalam masing-masing kelompok grup itu ada individu-individu. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai perilaku individu, ya, mulai dari motivasi, kepuasan, kepribadian, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas mengenai perilaku kelompok. Nah, karena perilaku kelompok dalam organisasi ini akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai definisi kelompok. Kelompok adalah dua orang atau lebih berkumpul, berinteraksi, di mana mereka saling tergantung untuk mencapai tujuan. Nah, organisasi ini terdiri dari berbagai kelompok, berbagai departemen. Nah, mana masing-masing departemen ada kelompok-kelompok lagi yang biasa disebut unit-unit atau bagian-bagian. Nah, jadi di dalam organisasi itu ada kelompok-kelompok, ada grup-grup, ada tim-tim. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Oke, jenis kelompok ada dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk dengan keputusan manajer, keputusan pimpinan ya, untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat struktur organisasi perusahaan. Ya, jadi kelompok formal adalah kelompok yang dibentuk secara resmi dan ada SK-nya, ada surat keputusannya. Ya, misalnya Departemen Pemasaran, Departemen Personalia. Di pemasaran ada beberapa departemen lagi, departemen penjualan, departemen promosi, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, kelompok formal ini dibagi lagi, bisa jadi kelompok komando atau kelompok tugas. Apa itu? Kelompok komando adalah kelompok yang ditentukan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin organisasi, yaitu tugas-tugas yang sehari-hari melaksanakan tanggung jawab yang berkelanjutan, ya, setiap hari ada. Ya, jadi masing-masing departemen pemasaran, personalia, dia memiliki tugas-tugas rutin yang dimana hal itu tertuang dalam job description mereka. Standar operational procedure dalam kelompok tersebut. Oke, kita lanjut. Kelompok tugas. Nah, kelompok tugas ini merupakan kelompok insidentil yang dibentuk berdasarkan kebutuhan insidentil. Ya, misalnya sebuah perusahaan konsultan mendapatkan proyek untuk mengadakan pembangunan sebuah apartemen yang terletak di luar kota. Maka bisa jadi perusahaan konsultan ini membentuk ya kelompok tugas ya tersendiri untuk menangani proyek tersebut. Dan bila proyek tersebut telah selesai, maka kelompok tugas tersebut dibubarkan. Berikut adalah alasan-alasan terbentuknya kelompok. Antara lain adalah kebutuhan untuk rasa aman. Jadi seseorang membentuk kelompok dalam usaha supaya mereka lebih merasa aman dibandingkan mereka sendiri. Nah, itu. Ya, kemudian kebutuhan untuk bersosialisasi. Nah, dimana individu itu butuh teman. Ya, kemudian mereka bersosialisasi. Mereka saling sharing. Ya, apa yang menjadi permasalahan mereka. Kemudian sharing bagaimana solusinya dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang lain terbentuknya kelompok, kebutuhan akan status. Nah, mereka membentuk kelompok dalam usaha supaya dirinya diakui. Nah, jadi dia ikut masuk kelompok tertentu, masuk komunitas tertentu. Nah, dia memiliki prestis yang berbeda. Oke, berikutnya alasan terbentuknya kelompok, kebutuhan untuk mencapai tujuan. Jadi orang membentuk kelompok, satu sama lain bekerja sama ya,
dalam usaha mencapai tujuan. Nah, di dalam organisasi umumnya seperti ini. Kelompok dibentuk, punya tujuan tertentu, punya misi tertentu, punya visi tertentu. Nah, oke. Nah, kemudian yang paling penting kita memperhatikan bagaimana sebuah kelompok itu berprestasi dan bagaimana kelompok itu tidak prestasi, apa yang menyebabkan. Ya, karena sebagai seorang pimpinan dia harus bertanggung jawab mengenai kelompok yang dipimpin, departemen yang dipimpin. Oke, kita bicarakan saat ini mengapa kelompok cenderung tidak berprestasi. Pertama adalah ketidakadilan. Nah, jadi bila ada ketidakadilan di dalam kelompok, ya, maka satu sama lain dalam bekerja sama akan kurang kompak. Nah, kemudian mengapa kelompok cenderung tidak berprestasi? Penilaian kinerja yang tidak sesuai. Mungkin ada pilih kasih, mungkin ada unsur subjektivitas. Berikutnya persaingan yang disfungsional. Jadi bila di dalam kelompok itu ada saling menyingkirkan atau ada iri hati, ingin menonjol sendiri, nah, ada persaingan yang tidak sehat ya, pokoknya ya. Oke, berikutnya kenapa kelompok cenderung tidak berprestasi? Mungkin ada ketidaksamaan tujuan. Yang satu ingin A, yang satu ingin tujuan B ya. Jadi nggak sampai tujuan, atau sampai tapi lambat. Oke, berikutnya mengapa kelompok cenderung tidak prestasi? Ya, ada masalah intern di antara anggota kelompok ya, ada sakit hati dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu perusahaan harus mengerti, memahami perilaku kelompok ini, khususnya manajer yang memimpin kelompok ini ya. Kalau ada hal-hal seperti ini di dalam kelompoknya, maka departemen itu cenderung tidak berprestasi. Nah, jadi harus dihindari hal-hal seperti ketidakadilan, penilaian kerja yang tidak sesuai, persaingan yang disfungsional, ketidaksamaan tujuan, ada masalah intern dalam kelompok. Dan sebaliknya, inilah penyebab kelompok berprestasi, kesamaan tujuan dan semangat kebersamaan. Jadi manajer harus menumbuhkan semangat kebersamaan ini ya, bahwa mereka semuanya penting ya, bahwa mereka semuanya ada perannya, dihargai ya. Kalau kohesif sama seperti diumpamakan sebuah tim sepak bola ya. Kalau individu-individu dalam tim sepak bola itu bagus-bagus, bahkan mungkin bayarannya mahal, tapi kalau tidak kompak ya tim itu bisa kalah dengan tim yang mungkin biasa-biasa saja tapi kompak. Nah, seperti itu gambarannya. Inilah pentingnya kita memahami kelompok dan bagaimana kelompok itu bisa berprestasi. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.